Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, Anda perhatikan ayat ini. Orang zaman sekarang atau orang duniawi, mereka suka mau cari bukti bahwa Allah itu ada atau tidak. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan tidak. Tetapi, dengar baik-baik saya bilang buat Anda. Segala sesuatu yang bersifat roh dan tidak kelihatan, itu bisa diketahui dengan keyakinan. Nah sebentar, makanya saya mau menjelaskan Anda bagaimana Anda tahu Anda punya iman. Karena tanpa iman Anda tidak bisa yakin tentang hal-hal yang tidak kelihatan yang bersifat surgawi atau firman Tuhan. Itu makanya banyak orang menyaksikan firman Tuhan. Sebab mereka hidup tanpa hal-hal yang mendukung mereka untuk bisa hidup dengan alam yang tidak terlihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Anda mengerti enggak? Segala sesuatu yang nyata, yang perlu dibuktikan oleh pengetahuan dunia, itu dibuktikan melalui praktek dan penelitian. Walaupun hal-hal rohani pun banyak yang dibuktikan secara pengetahuan, ya, penelitian, dan itu membuktikan benar. Tetapi untuk berhubungan dengan seluruh hal-hal rohani, hal-hal yang abstrak, firman Tuhan bilang apa? Hanya iman yang bisa membuat engkau melihat, mengerti, dan tahu. Nah sekarang pertanyaan, kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, Anda tidak pernah menggali firman Tuhan, saya tanya, dari mana datang itu keyakinan? Dari mana datang itu iman? Untuk membuat engkau yakin yang tidak ada itu menjadi ada. Makanya banyak orang gagal hidup dalam Tuhan. Karena mereka tidak belajar bahwa iman itu datang dari mana. Karena Alkitab dengan jelas bilang apa? Oleh karena iman itu, orang mengerti tentang pengharapan. Bukti dari yang tidak ada menjadi ada. Itu berbicara tentang alam yang tidak kelihatan. Itu dimengerti oleh tiap-tiap orang karena dia punya percaya, dia punya iman. Nah sekarang, kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, Anda tidak pernah digembalakan oleh seorang gembala yang dikaruniai. Saya tanya Anda, siapa yang akan menuntun Anda untuk bisa hidup di alamnya ya Tuhan? Alam yang dimana Tuhan itu tidak kelihatan. Makanya banyak orang berusaha hidup dengan alam pengetahuannya, dengan hukumnya dia. Untuk berusaha mengenal Tuhan, kau akan gagal paham. Kau akan gagal menjadi orang rohani. Bahkan gagal masuk surga. Sepintar apapun kau pelajari, kau punya IP sampai cum laude 4,0, kau tetap tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan kepintaran itu. Sebab ada pengetahuan dan hukum lain yang diberitahukan oleh firman Tuhan kepada kita dalam Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu berarti menghidupi alamnya Tuhan yang tidak kelihatan, satu-satunya cara yaitu hanya dengan iman. Dengan iman, dengan percayalah, alamnya Tuhan yang tidak kelihatan itu bisa kau jalani dan kau hidupi dengan sukses dan benar. Sekarang kalau Anda tidak mau menjalani iman, menjadi hidup teratur, tidak mau belajar firman Tuhan, saya tanya, dari mana datangnya itu iman? Ada orang berkata begini, saya biar di rumah saya, yang penting saya baik, biar saya tidak digembalakan, yang penting saya percaya. Saya tanya, dasar dari mana engkau bisa percaya? Dasar dari mana engkau bisa punya iman? Dasar dari mana engkau bisa baik? Banyak orang suka menggunakan perasaan-perasaan yang bukan dasar yang benar untuk berbicara percaya atau iman. Tapi mereka sok-sok tidak punya dasar yang benar untuk membuat perasaannya, yakinnya itu benar. Tapi sok mau berbicara. Saya katakan dia benar. Saya ambil dalam terjemahan lain, dikatakan begini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Iman itu memberi kita keyakinan bahwa Allah yang tidak terlihat, tidak kelihatan itu ada dan bukan tidak ada. Hal rohani itu berbicara tentang keyakinan. Banyak orang mendasari dia punya iman dengan pengetahuan yang salah. Sudah selalu saya bilang apa? Dasar dari iman itu tidak ada yang lain. Dasar dari iman itu adalah firman Tuhan. Kalau Anda mengambil dasar-dasar yang lain itu jadikan dia iman,
Anda akan gagal paham. Anda akan gagal rohani. Anda akan gagal mengenal Tuhan. Dasar dari iman kita kepada Yesus Kristus itu ada dalam firman Tuhan. Dan itu tertulis jelas di situ. Kau tidak belajar Alkitab dengan baik, kau akan gagal pengertian. Kau akan gagal keyakinan. Cuma main-main perasaan. Tapi perasaan itu tidak benar. Kalau Anda mau menghasilkan perasaan yang benar, Anda harus melahirkan iman percaya. Itu dasarnya firman Tuhan. Baca dia, tekuni dia, pelajari dia, renungkan dia. Siang dan malam, kata Mazmur 1. Orang yang merenungkan firman siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang daunnya tidak layu. Berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang gagal di dalam Tuhan. Karena yang dia renungkan hari-hari bukan firman, tapi dia renungkan itu uang. Dia merenungkan kesuksesan, dia bukan renungkan firman. Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu janji firman Tuhan. Siapa yang mencari mendapat, meminta menerima. Itu firman Tuhan jamin yang tadi kita sudah baca. Buat siapa? Buat mereka yang percaya, buat mereka yang beriman, buat mereka yang bertumbuh. Bukan sekedar periksa dirimu, kenapa saya berdoa tidak dijawab, tidak menerima, kenapa saya ketuk pintu tidak dibukakan. Lihat hidupmu, hidupmu bagaimana selama ini. Jangan belajar satu semester, kau belajar sedikit lalu kau mengharapkan nilai A. Firman itu kemurnian, bukan di kampus yang Anda bisa nyontek. Firman itu suatu kemurnian. Apa yang kau tabur, apa yang kau pelajari, apa yang kau tekuni, itu yang kau tuai. Kau tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa dipermain-mainkan oleh siapapun. Belajar firman Tuhan, tekun. Hasilnya itu hasilmu. Yang kau tekuni, yang kau pelajari, yang kau tabur, yang kau tuai. Kalau kau tidak pernah merenungkan firman Tuhan, lalu kau mengharapkan Tuhan memberi engkau sesuatu, itu mustahil. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Sungguh-sungguh dari dasar firman. Berarti mempunyai kepastian akan hal yang tidak dilihat. Karena beriman maka orang-orang zaman lampau disenangi oleh Allah. Tuhan senang orang-orang zaman dulu karena mereka tidak seperti kita yang punya laboratorium, alat penelitian, bisa pakai karbon untuk mengetahui bumi ini sudah berapa juta tahun. Orang dulu tidak punya itu, ilmu itu. Orang dulu hanya punya iman saja. Tuhan senang kepada mereka. Mereka yakin bukan karena meneliti ini, meneliti itu, bukan. Karena mereka yakin akan firman Tuhan. Ya, Tuhan senang kepada kita yang yakin akan firman yang hidup ini. Bukan baca, tunggu sebentar, saya pergi teliti dia dulu benar atau tidak. Firman Tuhan ini selalu benar. Dan dia terrealisasi dalam kita punya hidup. Gitu. Sampai di sini Anda mengerti? Jadi kalau Anda tidak mau kembangkan, tumbuhkan Anda punya iman melalui pertumbuhan rohani, saya tanya Anda, keyakinan apa yang Anda bisa dapat dari Anda punya pengharapan? Bukti apa? Bukti apa dari apa yang Anda minta bisa jadi? Itu dari mana? Semua yang tak terlihat itu menjadi terlihat. Semua yang tidak terlihat kita bisa hidupi, itu berasal dari iman. Iman di dalam pertumbuhan. Iman di dalam membaca Alkitab, merenungkan, mempraktekkannya dalam hidup.